Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sahabatku, kisah keajaiban yang ajaib divonis mandul ternyata bisa hamil setelah 20 tahun penantian. Sholawat teman hidupnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di sini sebelum kita mulai, saya doakan semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusannya, dan tulis di kolom komentar kalau punya masalah yang belum selesai atau punya hajat yang ingin tercapai, tulis di kolom komentar. Kita doakan semua. Saya doakan ketika saya wirid, semoga semua subscribe saya, semua yang komentar di kolom komentar yang punya hajat, punya masalah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selalu bawa di dalam doa. Dan kemudian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya sahabatku, karena satu subscribe antum sangat bermanfaat dan berarti untuk saya, menambah motivasi saya dalam berkarya dan terus mendakwahkan sholawat, mendakwahkan syariat, mendakwahkan Islam kepada kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah bahwa pada waktu itu ya, dulu ketika saya masih mondok di Tebu Ireng itu ada seorang wali santri ya. Wali santri itu sama anaknya namanya Imam Bukhari itu sayang banget. Kalau yang lain itu ya sayang namanya orang tua kepada anaknya. Tapi yang ini tuh melebihi batas gitu loh. Sangat sayang, seakan-akan nggak bisa lepas gitu. Terus saya tanya, "Sampean saudaranya berapa?" Bilangnya 1. Jadi dia sendirian gitu loh, tanpa saudara. Singkat cerita terjadi dialog antara saya, Imam Bukhari, dan kemudian juga orang tuanya. Jadi ibunya ini sudah lama sekali menantikan hadirnya seorang anak ternyata. Jadi dia menikah, terus 1 tahun belum punya anak, 2 tahun belum punya anak, sampai akhirnya sudah mulai risih gitu, mulai bingung juga kok nggak kunjung punya anak. Periksa ke dokter sana, dokter sini, walhasil dari semua pendapat dokter disimpulkan adalah mandul. Artinya sangat susah punya anak. Potensi punya anak itu sangat tipis gitu sahabat. Bayangkan seorang pasutri, pasangan suami istri yang mendengarkan info bahwa dirinya itu akan mandul dan tidak punya anak sampai akhir hayatnya, pasti sangat tertekan dan terluka. Dalam kondisi seperti ini, kondisi yang paling menentukan kesetiaan pasangan ya. Kalau enak sih semua bisa bertahan, tapi kalau kondisi susah seperti ini ya berat sekali. Akan tetapi suami istri tadi itu berkomitmen akan bersama seutuhnya. Ini namanya cinta sejati sahabatku ya. Namanya cinta sejati. Berjalannya waktu sudah 5 tahun berjalan dan tidak kunjung punya anak ya, dia sudah nggak terlalu berharap gini, karena berapa dokter saja yang mengatakan nggak bakal punya anak gitu loh. Jadi wes nggak arep-arep lah gitu. Sudahlah, nggak punya anak ya sudah. Tapi dia itu sering ngaji kepada kiai-kiai, kepada ulama, sering ikut pengajian gitu. Dia mendapatkan wejangan untuk memperbanyak sholawat Nabi. Terus dalam hidup ini, jadikanlah sholawat ini jimat keberuntungan. Jadi dia itu terus-menerus bersholawat kepada Nabi, dan yang menemani dia dalam kesunyian, ketika suami bekerja, dalam keprihatinan, dalam berbagai tekanan dalam hidup ini ya sholawat gitu. Jadi dia itu selalu membawa tasbih itu, terus di rumah suaminya kerja, dia terus bersholawat kepada Rasulullah. Sudah nggak ada harapan punya anak, artinya dia sudah nggak berharap lagi untuk punya anak. Waktu terus berjalan, tiba-tiba di usianya yang 20 tahun pernikahan itu spektakuler. Tiba-tiba itu dia menstruasi, ya, karena sudah lama nggak pernah mens. Tiba-tiba menstruasi. Setelah menstruasi, dia juga kaget gitu loh, kok tiba-tiba menstruasi gitu. Setelah itu
dia nggak menstruasi lagi. Cuma yang menjadi tanda itu sudah men gitu. Terus akhirnya dia telat lagi, ya asal-asalan lah, karena tipis harapan untuk punya anak. Tiba-tiba ingin beli test pack, di test pack ternyata positif, ternyata hamil, sahabatku. Nah, karena hamil inilah akhirnya dia percaya betul bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Di antaranya dia itu memiliki amalan istimewa, amalan yang paling dia gandrungi, yang paling dia istiqomahkan, yakni membaca sholawat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Itu dia. Maka karena terus punya anak dan jangan sampai masa depannya rusak, dia pondokkan dan dia sayangnya minta ampun, karena wajar penantian sampai 20 tahun belum punya anak dan hampir pupus harapannya, hampir putus asa dan tidak punya anak tidak apa-apa, itu tiba-tiba punya anak. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Disinilah keajaibannya terjadi, bahwa dalam hidup ini kita itu tidak boleh kita itu tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menolong siapa saja. Kita ingat dalam surah Yasin itu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah memiliki kun fayakun. Allah memiliki hal-hal yang tidak dinalar oleh akal gitu. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mewakilkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya gitu. Maka Allah yang akan menjadi wakilnya, yang akan mengambil alih urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya akan ada pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa. Disinilah sholawat Nabi mampu merubah nasib, mampu merubah dari hasil vonis tidak punya anak menjadi punya anak. Kenapa? Karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sehingga marilah kita dalam hidup memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan komentar qabil tuh, serta sebutkan masalah-masalah antum. Kita doakan semoga masalahnya diijabah oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, dan punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi seumur hidup akhirnya dia berkomitmen sampai mati untuk tidak pernah terlepas dari sholawat sebanyak-banyaknya. Dia membuat target harian, yaitu sholawat 1000 kali, itu minimal dalam setiap hari. Karena dia sudah merasakan kondisi yang hampir putus asa, ternyata datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah keajaiban yang terjadi atas kehendak Allah dengan keberkahan dari sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu menunjukkan bahwa Allah itu pemain tunggal dalam kehidupan ini. Allah itu sutradara kehidupan. Yang miskin menjadi kaya, Allah bisa. Yang orang bukan siapa-siapa menjadi orang yang top, Allah bisa. Menjadikan apapun, semua tatanan kehidupan ini semua adalah di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita semua untuk memperbanyak sholawat. Dan saya ijazahkan wirid sholawat ini kepada teman-teman semua. Saya ijazahkan, ijazah ini sholawat dari guru-guru Sara, kiai-kiai saya, Kiai Haji Ishaq Latif, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagean, Kiai Haji Ahmad Jawari Umar Pasuruan, Kiai Haji Gus Idris ya, Kiai Haji Idris putra Yai Hamid Pasuruan, Mbah Ghafur, dan kiai-kiai alim lainnya, Mbah Yai Jamal. Semua adalah manusia-manusia yang istiqomah di dalam bersolawat kepada Rasulullah. Ya, semoga yang komentar qabil itu serta subscribe dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, diberikan anak-anak yang solehah. Ajaztukum lillahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua, antum semua sukses selalu, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.